Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 1. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kota Deltium mengadili, menyatakan terdakwa Els Hawkworth telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sadar. Ucap ketua hakim yang membacakan putusan persidangan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Els Hawkworth pidana selama 5 tahun penjara. Imbuhnya, dunia Els serasa runtuh ketika mendengar putusan hakim hari ini. Dia memang membunuh, tapi semua itu dia lakukan karena membela diri. Els hidup sebatang kara selama ini. Dia hidup sederhana dengan bekerja apapun setiap harinya. Karena berpendidikan rendah, malam itu ketika pulang kerja, ada seorang laki-laki yang mengikutinya dan ingin melecehkan dirinya sebagai bentuk perlindungan diri. Els melawan dan memukul orang itu memakai kayu. Pukulan keras Els mengenai bagian kepala belakang laki-laki asing itu dan langsung membuatnya tak bernyawa. "Saya tidak bersalah," teriak Els ketika dirinya dibawa keluar dari ruang sidang. Untuk orang kecil seperti dirinya memang sulit mendapatkan keadilan. Namun, hal tak terduga terjadi pada diri Els hari itu, dan akan mengubah masa depannya yang suram. "Ada yang ingin bertemu denganmu?" Els bingung karena merasa tidak mempunyai siapa-siapa selama ini. Jadi dia tidak tahu kalau ada orang yang ingin menemuinya. Dan benar saja saat dia pergi ke ruangan besuk, Els melihat orang asing yang tidak dikenalnya. "Perkenalkan, namaku Christine," ucap orang itu memperkenalkan diri. Mereka berdua saling berhadapan dan terhalang oleh kaca. Ada 2 telepon yang menyambungkan Els dan Christine untuk berkomunikasi. "Ada perlu apa Anda mencari saya?" tanya Els. "Aku bisa membela dan mengeluarkanmu dari penjara ini," jawab Christine. Mendengar itu, Els merasa tertarik dengan penawaran wanita asing itu. Tapi, dia tidak bodoh, pasti tidak ada yang gratis di dunia ini. "Apa yang harus aku lakukan sebagai imbalan?" tanya Els penuh selidik. Christine tersenyum mendengar pertanyaan gadis di depannya itu. Dia melihat Els yang tampak waspada dan hal itu sangat wajar. Christine mengingat kejadian beberapa waktu lalu. "Aku membutuhkan wanita yang bisa aku jadikan istri palsu selama 1 tahun," ucap seorang laki-laki dengan tegas. Laki-laki itu mendatangi Christine karena mendengar jika Christine adalah seorang wanita penipu yang bisa membantu masalahnya. "Hugo Alexander Duque, saya sangat senang bisa membantu Anda," balas Christine dengan menyebutkan nama panjang laki-laki itu. Hugo adalah anak tertua dari keluarga Duque, keluarga terkaya yang ada di kota Deltium. Keluarga Duque mempunyai 5 anak laki-laki, dan Hugo sebagai anak tertua dituntut untuk segera menikah. Kalau sampai Hugo tidak menikah, maka adik-adiknya tidak akan menikah.
Karena tradisi keluarga Duque tidak ada yang boleh melangkahi saudaranya. Hugo membutuhkan wanita penurut yang akan melakukan segala perintahnya selama pernikahan palsu itu berlangsung. Lelaki dengan wajah tegas dan tampan itu hanya membutuhkan istri selama 1 tahun. Apa Anda membutuhkan wanita yang spesifik? Tanya Christine. Tidak, aku hanya butuh wanita penurut yang tidak banyak bicara, jawab Hugo. Baiklah, saya akan mencarikan wanita seperti yang Anda inginkan, Tuan. Christine menyanggupi permintaan lelaki berkuasa itu. Biasanya Christine akan mengajak para wanita yang tengah putus asa untuk bekerja sama. Dan pilihan Christine pada saat itu tertuju pada penjara wanita. Christine melihat beberapa kasus dan tertarik dengan kasus Els. Karena wanita itu tidak mendapatkan keadilan atas kasus yang dialami, Els menghirup udara bebas. Wanita itu merasa tidak percaya bisa keluar secepat itu setelah berhasil mengajukan banding dan bandingnya diterima. Tentunya semua itu dengan bantuan Christine yang memakai beberapa pengacara handal dan uang suap supaya Els bisa bebas. Cara apapun akan Christine lakukan demi membebaskan Els. Karena wanita itu sudah setuju untuk bekerja sama dengannya, Els setuju untuk menjadi istri palsu dari Hugo. Jadi, aku hanya pura-pura menjadi istri tuan muda itu? Tanya Els memastikan sekali lagi. Saat ini Els sudah berada di dalam satu mobil bersama Christine. Benar, tidak ada pernikahan. Jadi kau hanya perlu menjadi istri palsunya selama 1 tahun. Jelas Christine seraya memainkan ponsel lalu memberikan ponsel itu pada Els. Gunakan ini supaya kita bisa berkomunikasi. Terima kasih. Els menerima ponsel itu. Christine hanya tersenyum miring. Karena bisa melihat jika Els adalah wanita yang lugu. Jadi, usiamu 25 tahun dan hidup sendirian selama ini? Tanya Christine. Dia sudah membaca biodata Els. Dan ingin konfirmasi langsung dari wanita itu. Iya, aku tidak mempunyai siapa-siapa. Jawab Els jujur. Christine seperti melihat dirinya sendiri sekarang. Jadi dia tahu perasaan yang dialami wanita itu. Kau punya aku sekarang. Jadi kalau terjadi sesuatu kau harus menghubungi aku. Suami palsumu itu bernama Hugo Alexander Duque. Dia adalah anak tertua dari keluarga Duque. Usianya 35 tahun dan masih lajang. Kau pasti tidak asing dengan namanya, bukan? Els menganggukkan kepalanya. Mungkin seluruh orang yang ada di kota Deltium sudah tahu tentang keluarga Duque yang terkenal itu. Siapa sangka keluarga yang hanya bisa Els lihat di kabar berita. Sebentar lagi Els akan masuk ke keluarga itu. Wanita itu jadi gugup tapi mungkin hal itu lebih baik daripada Els harus mendekam di penjara. Apalagi catatan hukumnya sudah dihapus atas bantuan Christine. Christine juga membuat identitas baru untuknya sesuai skenario. Kau harus mengganti penampilanmu terlebih dahulu
Ucap Christine yang membuyarkan lamunan Els. Mobil berhenti di sebuah salon. Els akan melakukan makeover di sana. Tidak hanya di makeover, Christine juga membelikan beberapa pakaian, sepatu, dan tas. Untuk penunjang penampilan, Els tidak boleh kelihatan lusuh saat bertemu dengan Hugo nanti. Sebuah koper kecil berisi keperluan Els sudah siap, dan wanita itu sudah disulap menjadi wanita cantik yang berkelas. Lumayan, komentar Christine ketika melihat penampilan baru Els. Sekarang waktunya bertemu dengan calon suamimu. Christine sudah melakukan jadwal pertemuan dengan Hugo. Dan lelaki itu sudah setuju untuk bertemu hari ini. Mereka akan bertemu di sebuah hotel yang bernama Hotel Royal. Aku hanya bisa mengantar sampai di sini. Tugasmu selanjutnya akan kau lakukan sendiri. Ucap Christine yang mengantarkan Els sampai di lobi hotel. Els semakin gugup tapi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Terima kasih. Kau terus mengatakan terima kasih. Simpan kata-kata seperti itu. Karena kita sedang melakukan bisnis, jadi selamat tinggal. Ucap Christine seraya pergi. Tak lama, ada seorang pria yang mendekat ke arah Els. Apa Anda yang bernama Els Hogwarts? Saya adalah orangnya Tuan Hugo. Pria itu memperkenalkan diri. Iya benar, balas Els. Mari ikuti saya, baik. Els mengikuti langkah kaki pria itu, yang membawanya ke lantai atas di mana kamar Presiden Suite berada. Sebelumnya Christine mengatakan, kalau Els harus menjadi istri yang penurut dan melakukan semua perintah Hugo. Silahkan, lamunan Els buyar. Saat orang suruhan Hugo itu membuka sebuah kamar Presiden Suite, helaan nafas terdengar sebelum Els masuk ke kamar itu. Hidup barumu sudah dimulai, Els. Els masuk perlahan ke dalam kamar. Kaki jenjangnya terus berjalan maju ke depan. Wanita itu berhenti. Karena mendapati sosok laki-laki yang duduk di sofa kamar dengan hanya memakai bathrobe saja. Sepertinya lelaki itu baru saja selesai mandi. Apa dia calon suami palsuku? Gumam Els dalam hatinya. Kedatangan Els tentu saja membuat atensi Hugo tertuju pada wanita itu. Els Hogwarts, seru Hugo memanggil nama wanita yang mematung di tempatnya sekarang. Iya, Tuan. Balas Els seraya menundukkan kepala. Entah kenapa dia jadi begitu gugup setelah banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Els jadi berhati-hati dalam melangkah. Kemarilah. Perintah Hugo yang masih diduduk tempatnya, seperti kerbau dicucuk. Els maju begitu saja sesuai perintah. Tapi, wanita itu masih menundukkan kepalanya. Angkat kepalamu. Hugo memberi perintah lagi karena ingin melihat wajah Els dengan jelas. Perlahan tapi pasti Els menegakkan kepalanya. Matanya langsung beradu tatap dengan mata Hugo di sana. Els
Els melihat sosok lelaki tampan dengan wajah yang tegas. Postur tubuhnya sangat atletis dan aura mendominasi yang kental. Dia semakin gugup berhadapan dengan sosok itu. Kau sudah tahu tugasmu, bukan? Tanya Hugo yang membuyarkan lamunan Els. Iya, Tuan. Jawab Els terbata. Saya harus menjadi istri palsu Anda selama setahun? Kalau sudah tahu, jangan terus bersikap gugup seperti itu. Kau harus latihan dan membiasakan diri. Hugo memberi kode dengan tangannya supaya wanita itu mendekat. Els mengatur nafasnya dan perlahan mendekati lelaki itu. Tiba-tiba saja Hugo menarik tangannya yang membuat tubuh Els terhuyung. Rupanya Hugo menaikkan tubuh Els ke pangkuannya. Jangan tanya bagaimana keadaan jantung Els. Organ dalam itu memompa lebih cepat dari sebelumnya. Sampai membuat Els kesulitan bernafas. Apa kau tidak pernah dekat dengan laki-laki? Tanya Hugo yang bisa merasakan tubuh Els bergetar hebat. Tidak, Tuan. Jawab Els jujur. Tidak ada waktu untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hidup Els hanya dihabiskan untuk bekerja. Kalau begini, aku bisa mengembalikanmu pada Christine. Aku akan meminta wanita yang lebih berpengalaman, ucap Hugo. Mendengar itu, tentu saja Els panik. Kalau sampai dia dikembalikan pada Christine, bisa jadi dia akan masuk penjara lagi. Tuan, saya bisa belajar dengan cepat. Jadi jangan kembalikan saya pada Christine, ucap Els memohon. Els memberanikan diri untuk menyentuh dada lelaki itu dengan tangannya yang masih bergetar. Apa yang harus saya lakukan, Tuan? Hugo memperhatikan wanita di depannya itu. Sepertinya ada hal yang membuat Els tidak mau kembali pada Christine. Sampai sang wanita ingin melakukan apapun. Baiklah, cium aku, perintah Hugo tanpa beban. Apa? Els terkejut setengah mati. Cium, kenapa? Kedepannya kita adalah suami istri walaupun palsu. Tapi akting kita harus meyakinkan, jelas Hugo. Tapi saya tidak pernah berciuman, ungkap Els jujur. Jadi, saya tidak tahu caranya. Hugo hanya meminta wanita penurut. Bukan polos dan tidak tahu apa-apa seperti Els. Kalau begini dia harus mengajari wanita itu. Cukup tempelkan dan buka mulutmu, ucap Hugo memberi instruksi. Sebelum melakukan semua itu, Els mencoba mengatur nafasnya. Kemudian bibirnya maju perlahan sambil mempraktekkan instruksi Hugo. Tempel dan buka. Batin Els. Wanita itu benar-benar menempelkan bibir dan membuka mulutnya. Sesuai instruksi kemudian hanya diam saja. Astaga. Batin Hugo kesal karena Els tidak menggerakkan mulutnya. Akhirnya Hugo harus bergerak dan memainkan lidahnya. Yang membuat pupil mata Els melebar. Kenapa Tuan Hugo bergerak seperti itu?
Bukannya hanya menempel dan membuka mulut? Aku tidak bisa bernafas. Els bermonolog pada dirinya sendiri. Sampai beberapa detik kemudian, Hugo melepas ciumannya. Begitulah yang namanya ciuman. Apa kau mengerti? Tanya Hugo. Els menganggukkan kepalanya karena sudah paham. Dan dia tidak percaya akan melakukan ciuman pertamanya dengan cara seperti itu. Lalu apalagi, Tuan? Els ingin lebih tahu banyak hal yang harus dia pelajari. Bersambung.